Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 pemrograman teknologi bergerak akan mempresentasikan rancangan UI dari aplikasi dengan user mahasiswa. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Gita. Kepada Gita dipersilahkan. Baiklah, pertama kali di sini kita akan membuka aplikasinya. Lalu muncul halaman login. Di sini kita mau masukkan NIM dan password. Di sini kita bisa mengetikkan NIM dan passwordnya. Lalu tekan masuk. Lalu kita diarahkan ke halaman home screen, di mana halaman home screen ini terlihat jadwal-jadwal Semhas dan juga ada beberapa menu, itu ada menu beranda dan juga menu Semhas, menu sidang, dan juga menu profile. Di profile ini, di sini kita juga bisa mengubah profile. Di sini kita akan mengganti foto, lalu simpan. Setelah itu, di sini kita akan mencoba ganti password dengan mengetikkan password lama dan juga password baru yang akan kita gunakan. Lalu simpan. Lalu di sini kita akan kembali ke menu beranda. Kita akan mencobakan pendaftaran TA. Di pendaftaran TA ini, kita akan mengisikan beberapa form, yaitu ada form mulai dikerjakan, kita akan mengisi semester dan tahun akademiknya, terus ada mengunggah berkat transkrip nilai, KRSKP dan matkul pilihan, dan juga KRS tugas akhir. Kita akan mengetikkan semester, lalu juga sudah mengunggah berkas yang diperlukan. Setelah itu kita daftar, tekan button daftar. Lalu ada sebuah informasi, itu perjalanan saya, di mana ada yang telah recent aktivitas yang telah kita lakukan, di mana tadi kita mendaftarkan TA, dan juga ada informasi status dalam proses. Lalu kita akan mencoba merefresh berandanya. Dan beginilah tampilan ketika pendaftaran TA yang kita lakukan tadi dalam status selesai. Lalu setelah itu kita akan melanjutkan memilih pembimbing dengan menekan button pilih pembimbing. Dan kita di sini akan mengisi form pilih pembimbing dengan memilih pembimbing yang kita inginkan, lalu simpan. Dan di sini, seperti yang tadi, di perjalanan saya akan terlihat sebuah informasi di mana aktivitas pembimbing yang kita lakukan tadi dalam status dalam proses. Lalu kita akan mencoba merefresh beranda lagi, dan keluar tampilan ketika aktivitas pilih pembimbing ini dalam status selesai. Sekian dari penjelasan saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gita. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Zidah. Kepada Zidah dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian logbook. Yang pertama, kita ajukan dulu judul TA-nya. Nah, berarti tadi setelah didaftarkan pembimbingnya, masuk ke logbook. Nah, di sini logbooknya si mahasiswa bisa menambahkan catatan dari logbook tersebut. Kita masukkan catatannya. Kemudian kita tambah. Nah, dapat dilihat di perjalanan saya, yaitu pada 30 Februari tersebut, logbook mahasiswa dalam proses. Kemudian kita refresh home screen-nya. Nah, yang tadi, logbook yang pertama tadi sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke logbook yang kedua, tambah logbook. Nah, kita masukkan logbook di hari kedua, yaitu 1 Maret, masukkan. Nah, di sini mahasiswa diminta untuk mulai mengerjakan proposal. Kemudian klik button tambah. Nah, dapat dilihat pada 1 Maret tersebut logbook mahasiswa dalam proses. Kemudian kita bisa home screen.
Nah, dalam proses tersebut kita bisa melihat misalnya si mahasiswa ingin mengedit dari logbook tersebut. Kita bisa lihat. Nah, mulai mengerjakan TA. Misalnya mahasiswa ingin mengeditnya, maka klik button edit. Nah, yang mana yang pertama itu logbook-nya itu mulai kerjakan proposal. Kemudian misalnya dia ingin merubah, klik. Nah, dia ingin menambahkan catatan dari logbook tersebut menjadi mulai kerjakan proposal pada bab 1, kemudian simpan. Nah, setelah simpan, maka statusnya dalam proses. Kemudian kita bisa merefresh-nya. Nah, status dari logbook tersebut sudah selesai. Nah, selanjutnya mahasiswa bisa mengajukan judul TA yang mana judul TA ini kami asumsikan sudah fix untuk masuk ke dalam sistem ini. Ajukan judul TA. Nah, mahasiswa memasukkan judul TA-nya. Nah, yang mana judulnya seperti di layar, kemudian bisa disimpan. Nah, status mahasiswa yang mengajukan judul TA yaitu di perjalanannya dalam proses. Nah, kita bisa merefresh-nya. Nah, status pengajuan judul TA-nya itu sudah selesai. Nah, apabila sudah selesai mengajukan judul TA, maka mahasiswa bisa mengajukan seminar hasil. Seminar hasil. Nah, setelah itu, setelah judul TA-nya di ACC, maka mahasiswa bisa mengajukan seminar hasil. Ajukan seminar hasil. Nah, dia bisa mengunggah syarat-syarat dari seminar hasil, yaitu laporan tugas akhir dan makalah dari tugas akhir tersebut. Kemudian ajukan. Nah, status pengajuan seminar hasilnya itu dalam proses. Selanjutnya, di refresh. Masih dalam proses. Nah, di sini bisa dilihat detail dari pengajuan seminar hasilnya, yaitu ada NIM, nama, pembimbingnya, judul TA-nya, terus laporan yang sudah diupload oleh mahasiswa tadi. Kita bisa kembali ke home screen. Nah ternyata seminar hasil tersebut sudah selesai di ACC oleh dosennya. Itu bagian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma. Baik, terima kasih kepada Giza. Selanjutnya akan saya presentasikan yaitu dengan Salma NIM 2011-52-2002. Langkah selanjutnya yaitu dari aplikasinya ini, apabila seminar hasil sudah di ACC, maka peserta yang akan mengikuti seminar hasil dapat ditambahkan dengan menginputkan NIM dan nama. Apabila jumlah peserta belum memenuhi minimal peserta, maka tombol selesai tidak aktif. Namun apabila sudah terdapat 8 peserta atau lebih, maka tombol selesai akan aktif. Kemudian kita tekan selesai. Dan di bagian halaman Semhas itu akan menampilkan Semhas saya dan daftar peserta Semhas yang sudah dimasukkan sebelumnya. Kemudian kita akan melihat detail seminar Semhas. Pada detail seminar Semhas ini ada nama, NIM, pemimpin, dan judul. Kemudian akan ada data baru yaitu hari Semhas, jam berapanya, lokasi, dan siapa pengujinya. Kemudian kita kembali ke halaman Semhas, dan apabila Semhas telah selesai, maka apabila mahasiswa ingin mengajukan sidang, yaitu mahasiswanya mengklik ajukan sidang. Kemudian mahasiswa akan diminta untuk mengunggah laporan tugas akhir. Kita ajukan, maka data peserta tadi akan diproses terlebih dahulu, kemudian
bisa juga kita lihat di bagian home screen, menambahkan di perjalanan saya dalam proses. Kemudian kita akan bisa lihat file yang kita unggah sebelumnya. Ini permisalkan apabila berkas yang diunggah itu di ACC, sehingga mahasiswa dapat melakukan sidang. Dan bisa kita lihat detailnya, yaitu ada tambahan hari, jamnya, lokasi, dan juga penguji. Kemudian kita kembali, dan apabila mahasiswanya telah selesai melakukan sidang, maka fitur lainnya itu terdapat logout, yaitu mahasiswa keluar dari aplikasi. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok 13. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.